membaca Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dengan perikopnya menyerah kepada Tuhan. 1 ayat 1, nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ayat 2, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Ayat 3, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Uh, Mazmur 132, saya akan lanjutkan membaca ayat 1 sampai 3. Daud dan Sion pilihan Tuhan. Ayat 1, nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Amin. Ayat 4. Sesungguhnya aku tidak mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap. 5. Sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dan Yakub dari Yakub. 6. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Year. Amin. 7. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. 8. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu. Engkau serta tabut kekuatanmu. 9. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Amin. 132 ayat 10. Oleh karena Daud, hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. 11. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya, seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. 12. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka akan selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Amin. 13. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengininya menjadi tempat kedudukannya. 14. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengininya. 15. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Amin. Ayat 16. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. 17. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kurapi. 18. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tapi di atas kepalanya akan kusemarak mahkotanya. Amin. Mazmur pasal yang 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Mazmur 34 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Puji-pujian pada malam hari, nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Ayat 2. Angkatlah
tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Ayat 3, kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati dari Sion. Amin. Kak Gabriel, Shalom. Iya, salam Bunda. Oke, silakan. Baik Bunda. Mazmur 133. Hanya Tuhan yang patut dipuji. 1, haleluya, pujilah. 135 ya? 135. Nah, 135. Iya, 135. Maaf Bunda, maaf 135. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Ayat 2, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelantaran rumah Allah kita. Ayat ketiga, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Amin. Ayat 4, sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. 5, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. 6, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Amin. Salam Bu Ellen. Bu Ellen nyimak ke Bu Juli kan. Oke, salam Bu Juli. Shalom, maaf saya menyimak ya. Makasih. Ayat 10, ayat 7. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. 8, dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan. 9, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Amin. Mazmur 135 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Dialah yang memukul kala banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. 11. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan. 12. Dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Amin. Ya, ayat 13. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Ayat 15 ya Bu ya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Amin. Ayat 16. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga napas tidak ada dalam mulut mereka. 18. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Amin. 19. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. 20. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. 21. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Mazmur 136 ayat 1. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 2. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 3. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ayat 4, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 5,
pada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 6, pada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ayat 7, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 8, matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 9, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ayat 10 sampai 12. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangannya yang kuat dan dengan lengan yang terancung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ayat 13 sampai 15. Kepada Dia yang membelah laut seberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 14. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 15. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut seberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Gabriel ya, Ibu Gabriel. Ya, 16. iya benar. Mazmur 136 ayat 16. Kepada Dia yang memimpi umatnya melalui pandang lurung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 17. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 18. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. 16. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 20. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 21. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bu Cen, apakah mau ikut baca? Saya di ayat 22 ya. Ya. Oh ya udah. Mazmur 136 ayat 22. Milik pusakanya kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 23. Ia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 24. Dan membebaskan kita daripada lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 3 doang kan ya? Sampai 3 ayat, Bu. Ya udah Udah. itu. Oke, ya. Ayat 25. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 137 ayat pertama. Di tepi sungai-sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion. Amin. Mazmur 137 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ada pohon-pohon ganda rusa, di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Ayat 3. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Ayat 4. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Amin. Ayat 5. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak jadikan
Yerusalem puncak sukacitaku. Ayat 7. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan runtuhkan sampai ke dasarnya. Amin. Ayat 8. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. 9. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Mazmur 138 ayat 1. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Ayat 1. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Amin. Ayat 2, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. 3, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. 4, semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Amin. 138 ayat 5, mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. 6, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. 7, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Amin. Ayat 8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Mazmur 139 ayat 1. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Amin. Ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Amin. Ayat 5-7. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Amin. Ayat 8 dan 10. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Ayat 10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Amin. Jika aku berkata, ayat 11 ya Bunda. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupiku, aku dan terang sekelilingku menjadi malam. 12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Amin. 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak.
dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Cen-cen. Bu Cen-cen. Ya, sorry. 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau 18, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. 19. Sekiranya engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah. Oke. Ayat 20, yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. 22, aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Amin. Ayat 23 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. 24. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 140. Doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Amin. Ayat 2. Berikutkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. 3. Yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. 4. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular sendok atau di bawah bibirnya. Selah. 5. Peliharalah aku. Udah ya? 2, 3, 4. Oh, sudah, amin. Bu Ersi, baru saya. Ayat 5, peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan yang orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Ayat 6, orang yang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Selah. Amin. 7. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. 8. Ya Allah, Tuhanku, kekuatan keselamatanku. Engkau menundungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. 9. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Selah. Amin. 10. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala, biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. 11. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. 12. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Amin. Bu Angela. Aku ya. Ayat 13. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. 14. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Mazmur. Sudah, Bu. Amin ya. Amin. Okay. Amin.
Oke. Salam Bu Ibu, siapa yang mendapatkan rema? Ibu Rahayu saya coba ya Bu ya. Oke, siap Bu Lampita. Di Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan 3. Di sini kalau kita baca ya Bu ya, nyanyian Ziarah Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong dan tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Keduanya sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya mendapat rema gini Bu, ketika kita membaca ini, Daud seorang raja yang kaya, yang sukses, dia itu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Membuat hidupnya tenang gitu ya. Jadi kalau saya membayangkan ke diri saya, ke masa lalu, saya merasa begini Bu Rahayu, ketika kesombongan ada di dalam diri saya, walaupun orang tidak tahu, tapi saya yang tahu diri saya, ada rasa sombong. Apa sih kesombongan itu? Kadang-kadang kita minta pengakuan, minta orang supaya memandang kita, minta supaya kita lebih hebat dari orang lain. Apa yang ada? Kegelisahan dalam hidup kita. Dalam hidup aku pada dasarnya ya. Ketika kesombongan itu meliputi hidup kita, tidak ada yang kita dapat selain daripada kegelisahan hati kita. Lalu dalam hal itu akhirnya kita kembali bahwa semua yang kita lakukan, yang saya lakukan adalah hanya kesia-siaan. Seperti ada di pengkhotbah, saya lupa ayatnya di mana. Semua yang kita lakukan itu adalah kesia-siaan. Maka akhirnya kita menyampaikan ke Daud yang mengatakan aku tidak. Nah, ada kata-kata tiga, tidak tinggi hati, tidak memandang dengan sombong, tidak mengejar hal-hal. Artinya di sini bisa saya mendapatkan gini, ketika hal yang tidak ini ya, artinya kita itu Daud ini mendorong kita untuk semakin percaya kepada Tuhan, dan kita mencari ketenangan di dalam Dia. Jadi kesombongan, tinggi hati dan lainnya itu tidak ada artinya. Semua itu ada kesia-siaan. Karena ketika kita disapi, artinya ketika dikatakan ini, sungguh aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi. Anak yang disapi itu kan pasrah kepada ibunya, kan, menyapi kepada ibunya. Jadi pada akhirnya kita sebagai orang yang beriman hanya bisa berharap kepada Tuhan. Di dalam kita berharap kepada Tuhan, biarlah saya merasa gini, kalau saya berdoa gini ya, Tuhan, ini banyak sekali yang saya minta. Saya pikir kalau saya ngatur Tuhan ya, saya minta ini, minta itu, terus saya bilang Tuhan begini dan begitu. Sehingga saya mencoba untuk belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan dan tidak perlu ngajarin Tuhan tolong gini begini, enggak. Biarlah saya berserah kepada Tuhan dan berharap penuh kepada Dia. Sehingga disitulah saya mendapatkan ketenangan jiwa saya dan kepercayaan saya semakin ditingkatkan, bahwa kepercayaan saya semakin mendalam karena saya yakin Tuhan Yesus itu begitu baik, begitu sayang. Ketika saya berdiam diri dan berserah sepenuhnya dan berharap hanya kepadanya. Amin. Itu Bu Rahayu. Yes. Amin. Ya. Benar, Bu Lampita. Apa sih yang kita banggakan di dunia ini? Finish kita di kekekalan nanti. Seperti yang disampaikan Lampita ya, saya terngiang. Apa sih yang kita banggakan di dunia ini? Karena kita di dunia ini hanya mengekos.
kekekalan kita di surga. Jadi jangan menyombongkan setiap berkat yang Tuhan itu, berkat itu bonus. Saat kita diangkat Tuhan, janganlah sombong diri, tetapi punyalah kerendahan hati, karena itu milik Tuhan, titipan Tuhan. Seperti orang yang punya mobil mewah, rumah mewah, terkenal, Tuhan bisa menjentikkan jari saja dengan sekejap mata, dengan kebanjiran, dengan tanah longsor. Rumah dan mobilnya aja bisa hancur. Nyawa kita malah binasa. Harta kita habis, tubuh jiwa roh kita binasa, tidak kekekalan, itu rugi. Jadi kita berharap, bersadarlah sama Tuhan, punya kerendahan hati, punya benar-benar surrender sama Tuhan Yesus, karena hidup kita itu kekekalan nanti. Kita di dunia ini hanyalah sabun tangannya Tuhan. Bagaimana Tuhan mengutus kita, apakah kita taat setia mendengar suara Tuhan, kemana kita harus melangkah, kemana kita harus berjalan, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus perbuat, itu melalui firman ini. Jadi dengar-dengaran dengan Tuhan, Roh Kudus berbicara apa kita harus lakukan, itu bulan pita. Jadi janganlah banggakan harta, kekayaan, jabatan, kecantikan, apapun itu nonsen. Bukannya nonsen ya, itu hanya di dunia saja. Tuhan melihat hati, respon hati. Itu yang saya dapat. Terima kasih Bu Lampita. Silahkan Ibu-Ibu. Terima kasih Bu. Bu Rahayu, itu kan di Mazmur 133 dan 36 itu sebenarnya lagu ya. Sebenarnya suara yang bagus tuh Bu Yosvina tuh. 133 itu kan lagu kan? Yang sungguh alangkah baiknya saudara dalam seiman. Nyanyikan dulu Tahu Bu kan? Juli. Aku lupa, tapi aku ingat teksnya sama 136 itu loh. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, Ini Bu sungguh alangkah indahnya, bila tahu kan? saudara semua dengan rukun bersama. Lagunya. Seperti minyak yang di kepala harus dari jantung dan cukanya turun, seperti embun yang dari Hermon dari hukum Sion, sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah. Terus saya nggak tahu lagi. Amin. Sampai di situ. Iya, benar dah. Iya, jadi saya sambung Bu Rahayu ya. Saya tuh dapat rema tuh sebenarnya sama dengan Bu Lampita ya. Mengenai kesombongan dan kerendahan hati ya di 131. Nah, di sini saya melihat bahwa kepuasan Daud itu di dalam Allah itu yang menjadikan alasan bagi keamanan jiwanya, gitu ya. Pada akhirnya, di sini saya belajar pada akhirnya apa yang kita miliki itu menjadi sia-sia memang ketika kita bertemu dengan Tuhan ya. Jadi misalnya saya kesaksian aja ya. Saya dulu belum mengalami Tuhan itu memang berpikir bahwa kebahagiaan itu diukur dengan materi gitu ya. Hobi saya kan jalan-jalan ke sana ke sini, pulang kandang tetap juga kok ngerasanya masih sama gitu ya. Maksudnya saya kan belum paham dulu bahwa kebahagiaan yang hakiki itu sebenarnya adalah damai sejahtera yang kita rasakan di dalam hati gitu ya. Itu belum terpikir saat itu. Pekerjaan yang bagus, gaji yang oke, teman yang ini, rasanya kalau udah ikut grup itu keren gitu ya. Rasanya kalau udah berteman sama ini, wow luar biasa ikut tenar. Nah itu semua memang pada akhirnya sia-sia. Saya melihat sama aja, jiwa saya tidak mengalami satu hal yang tenang gitu ya, malah tidak enak ya. Karena apa? Pada akhirnya kita menjadi orang yang kadang-kadang itu bertopeng, tidak menjadi diri kita apa adanya. Nah ketika berjalannya waktu itu ya, makanya saya puji Tuhan banget bahwa Tuhan itu sudah menangkap saya. Bahwa ketika Tuhan memang sudah melakukan pemulihan dengan pemulihan di dalam diri saya belajar dari karakter Daud ini bahwa kerendahan hati itu tadi ya, kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Allah inilah yang sesungguhnya memang sangat kita perlukan. Jadi tidak perlu lagi gitu ya, saya pikir saya harus membuktikan kepada semua orang, aku hebat, aku ini. Sudah tidak perlu lagi membuktikan hal itu kepada manusia, karena itu juga tidak membawakan kepuasan apa-apa gitu ya. Karena ketika kita menyadari bahwa kebahagiaan yang hakiki itu adalah damai sejahtera di dalam hati,
Maka yang kita kejar sekarang, kita kejar pada akhirnya bukanlah hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi hal-hal yang sifatnya bagaimana manusia roh saya ini terus dipenuhi, terus dipenuhi, terus dipenuhi dengan firman Allah. Karena ketika roh Tuhan itu memang sudah hidup di dalam kita, diam di dalam kita, gitu ya. Apapun yang mau kita lakukan, itu memang sudah ada kontrol. Tuhan yang mengontrol kita ya. Jadi tidak perlu lagi eh, kita eh, sombong seperti itu. Karena ternyata apa segala sesuatu sudah dipuaskan oleh Allah. Nah, ini dalam hal ini juga kita ibu-ibu ya, kita dengan sesama kita tidak perlu juga menunjukkan apa namanya superioritas diri kita ya bahwa kita lebih hebat daripada si A, bahwa kita wow si A ini lebih dikasih karunia luar biasa dari Tuhan terus kita minder. Itu kalau kita sudah di dalam Tuhan itu sudah tidak ada lagi kata-kata mengenai minder bahwa si A lebih hebat, si B kalau berdoa wow luar biasa, si C kalau ngomong wow begini. Itu sudah tidak ada lagi ketika kita betul-betul sudah di dalam Tuhan seperti itu ya, kesombongan itu sudah dipatahkan, kita betul-betul datang kepada Tuhan rendah hati ya. Jadi kalaupun ada orang yang dia merasa minder, maka tugas kita sebagai orang yang sudah dijaring oleh Tuhan, tugas kita adalah membantu orang-orang tersebut untuk sama-sama memotivasi dia maju. Ingat ya bahwa kita itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada yang lebih pintar dan tidak ada yang lebih bodoh. Kita semua itu sama di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita sudah belajar mengenai ini kesombongan dan kerendahan hati di Mazmur Daud ini, kita juga harus belajar karakter Daud menjadi orang yang rendah hati, sama-sama mendorong, sama-sama belajar. Kita tidak boleh ada yang lebih hebat, merasa lebih hebat satu dengan yang lain. Kita sama semua di hadapan Tuhan. Itu saja, Bu. Bu Rahayu, thank you. Oke, ya benar ya. Kita mencontoh dari Daud ya, di mana Daud saat berbuat dosa dia langsung berbalik kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus mengingatkan seperti kita ya, saat jalan kita melenceng, kesombongan kita dalam hidup kita harus berbalik pada Tuhan. Saya kalau berdoa apa yang kau mau Tuhan dalam hidupku, berbicaralah, utus aku. Jadi kita menurut rakyat Tuhan apa yang mau Tuhan mau dalam hidup kita. Itu ya. Silakan Ibu. Bu Chan-Chan. Silakan Bu Chan-Chan. Kalau saya dapatnya di Mazmur 139 ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Nah, dari itu sampai 16, matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi ini aku dikasih remanya di sini loh. Bahwa Tuhan itu tahu setiap kita. Waktu kita belum ada di perut mama kita juga, kita belum tahu cerita kita kayak apa, tapi Tuhan sudah tahu, sudah memilih dari sananya. Jadi dari setiap kita, hidup kita, tidak ada yang merasa gini. Kadang-kadang kan kita juga merasa, kayaknya kita udah nggak berguna atau ada orang yang hidupku kok susah begini, udahlah nggak ini. Tapi dia bilang di sini bahwa Tuhan sudah tahu selagi kita belum ada, Tuhan sudah tahu hari-hari kita sudah ditulis oleh Tuhan, bahwa Tuhan sudah menciptakan kita sesuai dengan porsi kita masing-masing di sini. Dan waktu kita tadi saya baca di Mazmur 136 juga Tuhan kan di situ dia ngomong begini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ya baik dan bahwasanya selama-lamanya. Kan ada hari yang susah, ada hari yang senang,
semua kan pokoknya bahwasannya Tuhan baik, kasih setianya. Bahwa di setiap jalan hidup kita harus tetap bersyukur bahwa semuanya Tuhan tahu kok yang terbaik bagi kita semua. Itu aja sih kalau tadi aku dapat dari firman itu. Makasih. Makasih Bu Jansen. Ya, kita dibentuk sebelum dalam kandungan di kandungan ibu kita ya. Jadi Tuhan tahu merancangkan hidup kita. Jadi Tuhan tuh melakukan yang ajaib, yang dahsyat. Itu saya alami setiap hari, setiap detik, setiap jam dahsyat. Jadi kita harus mengucap syukur ya dengan kondisi keadaan situasi apapun. Jangan sampai mengeluh, jangan sampai menggerutu, jangan. Oke, Bu Neti silakan. Oke, silakan Bu Neti. Nanti saya lanjutkan. Belum Ibu nggak dibuka apa-apa, Bu. lanjutkan. Ya. Oke, silakan. Ibu. Nanti saya teruskan. Bersambung dulu. Oh. Seperti Oke. sinetron. Oh iya. Aduh. Aku suka, saya nyambung tadi malam itu tentang karakter ya. Makanya karakternya si Daud itu karena karakternya lah dia berhasil. Ya kan, Tuhan membentuk dia diremukkan, dia di apa bahasa Indonesia sekarang tuh dia dibully. Tapi dia katakan ini 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Pujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang tetap. Nah ini masalah karakter lagi yang seperti tadi malam saya sampaikan. Jadi saya berpikir begini, semua pun kembali kita kepada karakter ya. Karena karakter inilah menyingkapkan kita bahwa kita memiliki karakter Kristus. Itu saja Bu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya. Karakter kita harus mencerminkan karakter Kristus ya, yaitu 9 buah roh itu harus ada dalam hidup kita. Kalau kita belum berkarakter Kristus itu harus dipertanyakan. Harus apakah ini benar-benar Kristen beneran atau Kristen KTP atau Kristen abal-abal. Ya kita tidak menghakimi ya, biar itu urusan sama Tuhan. Jadi kita melihat apa tingkah laku mereka, kita ketemu dengan orang bagaimana gitu. Oke, silakan Bapak Ibu, Ibu-ibu semua, maaf. Kak Cornelia, Bu Ellen, Bu Naca. Aku ya Bu Rahayu. Silakan Bu Naca. Ya aku dapatnya di Mazmur 39 ayat 1 sampai 7 ya. Sampai 7. Di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Engkau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Ya Tuhan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganku ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari daripada hadapanmu? Dari hadapanmu. Ya kalau saya sih dapat temanya di sini karena apa ya? Di saat kita duduk dia tahu, terus kita berdiri tahu. Bahkan rancangan-rancangan yang di pikiran kita, apapun yang ada di pikiran kita, Tuhan tahu. Tuhan memperhatikan. Makanya saya ambil di sini bagaimana dengan sikap kita, kita hanya terarah kepada pikiran-pikiran Tuhan aja ya, menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Kalau yang saya dapat itu karena apa? Setiap rancangan-rancangan
Di dalam pikiran kita tuh, sekalipun rancangan itu baik, sekalipun rancangan itu tidak baik, itu Tuhan mengetahui. Kemana kita pergi, Tuhan mengetahui. Makanya eh, di sini saya dapat apa ya, untuk saya bisa lebih lagi setia, taat sama Tuhan gitu, tunduk sama Tuhan untuk melangkahkan kaki yang tadinya saya sudah jauh dari Tuhan, tidak pernah beribadah, bahkan tidak pernah membaca Alkitab. Di sini teguran buat saya untuk saya lebih lagi terarah kepada Tuhan ya. Karena rancangan-rancangan kita, rancangan jahat juga Tuhan tahu, apalagi rancangan-rancangan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Eh, di sini juga saya mau kesaksian. Eh, yang saya bilang, apa yang dipikirkan kita itu Tuhan tahu. Waktu minggu-minggu yang lalu tuh, saya kesaksian juga ya Bu, ini Bu Joli sama Bu Rahayu. Waktu seminggu yang lalu tuh saya sakit kepala. Sakit kepalanya tuh bukan sakit sih, sebetulnya nyeri dari sini nih, dari sini sampai ke bawah sini, sampai ke sini nih. Sampai saya tempel koyo cabe di sini tuh penuhnya koyo cabe tuh nggak berasa panas gitu. Dari hari apa ya, saya tuh kalau nggak salah dari hari Sabtu Minggu ke gereja pun sama sakit kepala. Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat saya berangkat ke Menara Doa. Saya berangkat ke Menara Doa tuh kepala saya tuh masih sakit, masih cekot-cekot kepala saya. Di menit-menit pertama saya masuk ke Menara Doa itu masih terasa sakit kepala saya. Tambah sakit sampai saya nangis. Karena nangisnya bukan karena merasakan ada jamahan Tuhan, karena sakitnya tuh merasakan sakit banget, benar-benar sakit gitu. Posisi waktu itu waktu masih berdoa di Menara Doa ya, masih menit-menit pertama tuh. Di saat saya berdoa, tiba-tiba ada yang berbicara dalam hati saya, mengampuni. Kamu harus mengampuni. Kalau makanya saya bilang di sini pikiran eh, engkau mengerti pikiranku gitu. Saya merasa diri saya tuh sudah mengampuni gitu. Saya merasa diri saya sudah mengampuni orang-orang yang mengecewakan saya atau orang-orang yang membuat saya sakit hati atau orang-orang yang membuat saya kecewa gitu ya. Termasuk keluarga, mungkin orang lain, mungkin pembicaraan saya juga ada orang yang nggak suka sama saya. Saya sudah melepaskan pengampunan karena saya suruh mengampuni waktu saya masuk menara doa. Kamu mengampuni, akhirnya saya mengampuni. Saya sebutkan semua satu-satu, saya mengampuni orang-orang itu, dan saya pun minta ampun. Saya percaya saat saya mengampuni, Tuhan pasti mengampuni dosa-dosa saya. Karena saya mengimani itu, terus setelah saya mengampuni, selesai saya mengampuni orang-orang yang saya sebutkan itu, saya minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, saya meminta belas kasihan-Mu. Saya datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Saya merendahkan diri, saya meminta belas kasihan Tuhan, saya bilang. Terus dengan saya meminta belas kasihan Tuhan, saya menjamah kepala saya melalui tangan saya. Karena saya, Tuhan, urapi tangan saya untuk saya bisa menjamah kepala saya sendiri. Apa yang dirasakan kepala saya ini, kalau memang sakit karena saya dosa, ampuni saya. Tapi kalau memang ini sakit dari penyakit atau dari angin apapun, dari kutuk apapun, itu saya minta patahkan, saya minta hancurkan. Saya menjamah kepala saya semua, saya sekuat tenaga saya minta sama Tuhan sampai sel-sel darah. Saya bilang kalau ada yang menghambat, Tuhan lancarkan. Saya tengking, saya patahkan semua, selesai berdoa itu, nggak hitung lama, Bu. Nggak hitung sampai menit-menit. Pokoknya selesai berdoa, mengucapkan amin dan terima kasih. Saya berdoa, minta kesembuhan daripada Tuhan, itu hitungan menit langsung hilang. Itu sakitnya langsung hilang, langsung adem kepala saya. Sampai saya, Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau selalu mengingatkan saya untuk menegur saya, untuk saya mengampuni. Karena pikiran saya kan saya udah mengampuni gitu loh. Pikiran saya sudah melepaskan pengampunan untuk suami, untuk anak, untuk orang-orang di sekitar saya, mungkin orang-orang yang menyakiti saya sudah melepaskan pengampunan pikiran saya loh. Tapi ternyata Tuhan beda. Yang saya maksud itu loh, Tuhan mengetahui pikiranku. Itu ternyata Tuhan tahu kalau pikiran saya itu belum setulusnya untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti saya. Makanya saya ditegur sampai saya sakit kepala. Itu seminggu Bu saya sakit kepala. Puji Tuhan setelah saya melepaskan pengampunan untuk orang-orang itu, sampai saat ini itu sakit kepala saya hilang. Puji Tuhan, benar sangat luar biasa ya pertolongan Tuhan. Memang kita harus mengampuni, jangan menyimpan kekecewaan, jangan menyimpan sakit hati, jangan melukai hati Tuhan gitu. Pikiran saya itu memang pikiran saya udah beres lah gitu.
karena saya udah mengampuni, saya udah bisa cibiki-cibiki lagi sama orang itu gitu ya. Tapi ternyata Tuhan tahu kalau saya itu belum sungguh-sungguh mengampuni orang itu. Makanya saya dikasih peringatan sama Tuhan, dikasih sakit kepala itu supaya saya mengampuni orang itu. Dengan saya mengampuni orang itu, saya menyebutkan orang itu, puji Tuhan. Sampai saat ini puji Tuhan sembuh. Itulah Bu, kesaksian saya yang yang menguatkan saya untuk untuk saya tidak menyimpan sakit hati dan tidak melukai hati orang-orang apalagi hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yes, dahsyat. Terbiasa benar. Itu sebagai tegaran ya. Kita merasa benar, kita sudah merasa mengampuni, kita sudah merasa tidak benci dengan orang itu. Tetapi Tuhan belum melihat pemberesan dengan diri kita. Jadi Tuhan tegur dengan sakit, dengan apapun Tuhan akan tegur saat kita belum beres di hadapan Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan ya. Jika engkau mempersembahkan sesuatu kepadaku, kamu harus mengampunilah saudaramu. Jadi saat kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita harus pemberesan dulu sama orang-orang di sekitar kita ya. Seperti apa yang disampaikan Bu Naca, sakit hati, kebencian, dan luka itu harus dibereskan. Jadi kita plong, kita tidak ada kesesakan, tidak ada sesuatu yang menjadi beban dalam hidup kita. Oke, silakan Ibu-ibu, Bu Enda, Bu Eli. Silakan. Kok saya baru ketemu Bu Enda? Apa saya yang sering bolong-bolong? Salam kenal Bu Enda. Kamu kemarin gak ikut Rahayu. Ini yang kedua ikut. Bu Eli, silakan Bu Eli. Oke. Kalau belum ada, kita Itu tutup Bu ya. Enda Bu nggak jadi. Yarsi, silakan Bu Yarsi. Bu Bu Enda itu nggak Yospina, jadi. Enda nggak jadi tuh. Kok enggak? mana dah? Ya, saya boleh ya sedikit ya. Oke, silakan. Ibu, ya, saya tuh Mazmur 132 ayat 9. Biarlah iman-imanmu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang yang kau kasih. Jadi kita itu sebenarnya imam-imam yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus hidup dalam kebenaran. Jadi karena kita dikasihi, jadi kita harus belajar mengasihi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap bersyukur. Saya tadi di Mazmur 139 ayat 7. Itu juga pujian yang dibilang kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Dibilang kita nggak bisa pergi kemana-mana. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat. Jadi saat kita hidup dalam kebenaran, Tuhan itu sahabat, dia dekat. Dia hanya sejauh doa. Jadi tetap semangat ibu-ibu, tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang kita lakukan sekarang adalah ending yang akan datang. Kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita nggak bisa lihat apa-apa. Percaya nanti suatu saat kita akan melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan. Semangat. Terima kasih. Itu yang boleh saya sharing. Oke, Bu Yospintas. Terima kasih, semangat ya. Kita harus hidup dalam kebenaran ya. Kebenaran belum tentu kebaikan. Semua orang di saudara kita semua baik. Apalagi ini di bulan puasa, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Bagaimana dengan kekristenan kita? Kita harus juga berlomba-lomba dalam iman. Iman pengharapan kepada Yesus Kristus. Bukan dengan kebaikan. Karena kebaikan itu tidak menyelamatkan. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Amin. Silakan Bu Yarsi. Baik belum tentu benar, benar pasti baik. Ya, benar. Baik belum tentu benar, benar pasti baik. Betul, Bu. Lidahku keliso-liso. Silakan Bu Yarsi. Saya mengaminkan setiap apa yang disaksikan ibu-ibu di sini sangat menguatkan saya, puji Tuhan, seperti itu. Saya terwakili dari Kak Joni tadi bahwa hakikatnya kekayaan itu bukan apa yang
kita punya materi apapun, kita tidak usah minder, kita tidak usah apapun di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada memandang siapa yang lebih tinggi, lebih rendah. Itu yang sangat menguatkan saya di dalam Tuhan. Pikiran saya, mindset saya tidak seperti dulu. Sekarang saya di dalam Tuhan. Seperti itu yang menguatkan saya. Tuhan, dengan kasih setianya Tuhan yang saya pahami di dalam Mazmur 138 ini, bahwa dengan aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, setianya Tuhan seperti itu. Dan Tuhan buat nama-Mu, Tuhan membuat namanya, janjinya melebihi segala sesuatu. Itu sungguh luar biasa di dalam hidup saya. Itu yang menjadi kesaksian saya. Terima kasih. Jika aku berseru, Tuhan menjawab. Luar biasa. Seperti itu yang saya saksikan. Seperti yang dialami ibu-ibu juga. Setiap apa yang diserukan oleh ibu-ibu, Tuhan pasti menjawab dan memberikan jalan keluar. Dan selalu menguatkan di dalam kehidupan setiap kami, ibu-ibu yang ada di sini. Puji Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yesi. Ya, kita harus hidup dalam kebenaran, kita harus tidak ada yang dibanggakan dari diri kita. Kita semua ini sama. Jadi kita di Perempuan Baca Alkitab ini kita sudah berjumpa dengan Tuhan, dalam arti kita sudah membaca firman ini. Kita harus baca tiap hari dari awal Kejadian sampai Wahyu. Kita harus meresponi bagaimana kita tidak hanya menjadi pendengar, pembaca, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Keseharian kita, tingkah laku kita di masyarakat, perilaku kita di keseharian, saat kita dizolimi, saat kita direndahkan, saat kita diludahi, seperti Yesus, Dia memaafkan, Dia mengampuni. Yesus Kristus setia. Ya, kita mengikuti karakter Kristus. Jangan sampai dunia, kita terseret oleh dunia ini yang mengilaukan sesuatu, menghalalkan sesuatu demi kekayaan, demi apapun. Jangan sampai. Kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih, Tuhan utus melalui Perempuan Baca Alkitab ini. Tidak secara kebetulan kita dipertemukan di tempat ini, ya. Bu Joli sudah membaca dari Matius sampai Wahyu, ini Kejadian sampai Mazmur. Nanti kita berkelanjutan lagi apa yang Tuhan berikan, pewahyuan yang lagi, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Itu kerinduan kita di semua Perempuan Baca Alkitab ini, ibu-ibu. Pasti ada pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Amin. Oke, Bu kita Rahayu, tutup. ini ada Bu Eli kayaknya mau Silakan sharing Bu Eli. sebelum ditutup doa Bu Yarsi. Oke. Kalau aku dapatnya tetap di itu Bu, di Bu Ayu di 133 ya, persaudaraan yang rukun, tentang kerukunan ya. Itu nyanyian, tapi sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke jarun dan ke leher jubahnya. Di sini saya melihatnya bahwa minyak itu ada di atas kepala ya. Itu tentang kerukunan. Jadi yang saya tangkap ini, kalau kita hidup rukun, terutama dalam keluarga ya, di dalam keluarga, saya yakinlah kalau kita berbantah-bantahan, itu berkat itu menjauh dari kita. Kalau kita berbantah-bantahan, misalnya ribut gitu, berdoa pun juga rasanya nggak nyaman gitu. Berdoa pun itu kan sepertinya nggak nyampe gitu. Doa kita akan nyampe ke plafon gitu. Itu yang saya yakini gitu. Jadi, tapi kalau kita itu rukun dalam keluarga, misalnya suatu kerukunan, kita berdoa atau pujian penyembahan itu juga enak gitu. Jadi nggak ada ganjalan. Di sini Tuhan berjanji bahwa di sana Tuhan akan merintahkan berkat gitu. Berkat ini bicara tentang kelimpahan. Dia itu di atas kepala, turun ke bawah sampai ke janggut, sampai ke leher. Itu kan dari atas ke bawah. Jadi itu bicara tentang kelimpahan. Terus di ayat 3 juga sama. Seperti embun Gunung Hermon yang turun. Embun gunung, itu Gunung Hermon. Itu bicara tentang ketinggian. Terus ke atas bukit, ke gunung-gunung Sion. Gunung-gunung itu adalah bukit-bukit ke bawahnya. Kembali lagi dari atas gunung mengalir ke bawah. Itu bicara lagi mengalir ya, dari atas ke bawah. Di sanalah Tuhan merintahkan berkat. Jadi saya percaya ya,
bagi kita anak-anak Tuhan atau ibu-ibu pembaca Alkitab, saya percayalah kita mulai dari keluarga kita dulu gitu kan. Nothing lah kita melayani di luar sana, sedangkan kalau di keluarga kita sendiri masih ribut atau cekcok gitu ya. Tapi saya percaya gitu kita mulai praktek dalam keluarga kecil kita menciptakan kerukunan satu sama lain, saling mengasihi anak antara ibu, suami, istri. Di situ Tuhan memerintahkan berkat. Berkat bukan hanya cuma berkat tapi kelimpahan. Jadi dari situ akan kita lewat hidup kita akan menjadi berkat atau menjadi teladan buat orang lain gitu. Itu sih yang saya dapat gitu. Dan saya percaya kita semua ibu-ibu ini akan mengalami ya kerukunan dalam keluarga, sehingga berkat-berkat kelimpahan itu juga akan kita alami, sehingga kita akan menjadi berkat gitu. Itu sih yang saya dapat, Bu Ayu dan teman-teman. Terima kasih. Amin. Ya, kita harus di dalam dulu ya, di dalam keluarga melakukan apa yang di dalam dulu baru keluar. Kalau di dalam masih berantakan kita keluar, apa yang harus kita ceritakan? Apa yang harus kita dapatkan pengalaman Tuhan dengan kita itu apa? Di dalam gereja, di saat kita ibadah seperti malaikat. Di luar, tidak tahu. Orang-orang kan melihat kita, oh itu rohani, bawa Alkitab tiap minggu ke gereja. Haleluya, haleluya. Di luar ya, rumah tangganya berantakan, rumah tangganya anak. Jangan sampai kita kebaskan, kita hancurkan, kita patahkan semua. Ibu-ibu di sini, keluarga yang diberkati, anak, suaminya, menantu, cucunya, semuanya diberkati Tuhan. Dan kita bisa menceritakan betapa besar ya, ajaib ya Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu sangat dahsyat, luar biasa atas hidup kita dan keluarga kita. Jadi kita punya pengalaman pribadi, kita berjalan bersama Tuhan melalui keluarga kecil kita, melalui apa yang kita alami setiap hari. Itu kita bisa kita saksikan, kita demonstrasikan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Oke, terima kasih Ibu semua. Kita akhiri baca Alkitab kita lanjutkan besok supaya Tuhan memberikan yang baru lagi, pewahyuan apa yang harus kita sampaikan. Mulut ini untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Mulut ini jangan berbicara sesuatu yang negatif, sesuatu untuk mengutuk, tetapi sesuatu untuk memberkati. Amin. Silakan Bu Yersi tutup dalam doa. Terima kasih Bu Yersi. Terima kasih. Mari kita satukan hati untuk mengakhiri membaca Alkitab pada sore hari ini. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan, Engkau beracara di tengah-tengah kami. Kami bersekutu di dalam nama-Mu. Engkau menyingkapkan dalam setiap kami mendapatkan rema. Tuhan, kami merasa diberkati pada sore hari ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan bagi kami. Tuhan, tambahkan lebih lagi Tuhan di hari-hari yang akan kami lewati bersama ibu-ibu. Kami terdorong, kami mempunyai kerinduan bahkan kehausan akan Engkau, memahami akan kebenaran firman-Mu, karena kebenaran firman-Mu itu yang membawa kami di dalam kehidupan yang penuh dengan rahmat Tuhan, dengan keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati hari ini dalam waktu-waktu yang kami boleh pergunakan hingga pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima